Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Anugrah Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi dari akuntansi mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Baik, langsung saja ke materinya. Definisinya itu konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas adalah pembahasan mengenai pengertian serta cara mencatat utang jangka panjang dan modal perusahaan dalam akuntansi. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi dan pinjaman bank. Dan ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban yang terdiri dari modal dan laba tahan. Pencatatannya dilakukan melalui jurnal akuntansi dengan sistem debit dan kredit sesuai transaksi yang terjadi. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban perusahaan yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan usaha dalam jumlah besar. Contohnya itu utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang hipotek, sewa pembiayaan, wesel bayar jangka panjang. Selanjutnya pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Penjualan saham tertentu di bursa efek yang juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Pajak ini dikenakan atas nilai bruto transaksi penjualan saham, bukan atas keuntungan bersih. Karena itu walaupun penjual rugi, pajak tetap dikenakan sesuai nilai penjualan. PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Objek pajaknya itu bunga obligasi yang diterima investor, sifat pajaknya itu final, dan dipotong oleh pihak yang membayar bunga obligasi. Tarifnya itu 10% dari jumlah bruto atau bunga obligasi untuk umum dan domestik. Dasar pengenaan pajaknya itu jumlah bruto bunga atau kupon obligasi. Contohnya itu bunga obligasi 10 juta, PPh finalnya itu 10%. Maka 10% dikali 10 juta dapatlah hasilnya 1 juta. Dan investor menerima bersih itu 9 juta rupiah. Dan untuk jurnalnya itu saat bayar bunga, debit beban bunganya itu 10 juta, dan kredit utang PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 1 juta, kredit kas, dan untuk kas itu dikredit sebesar 9 juta rupiah. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham itu penjualan saham tertentu di bursa efek juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Pajak ini dikenakan atas nilai bruto transaksi penjualan saham, eh, bukan atas keuntungan bersih. Karena itu walaupun penjual rugi, pajak tetap dikenakan sesuai nilai penjualan. Yaitu PPh pasal 4 ayat 2 utang obligasi, objek pajaknya itu penjualan saham di bursa efek. Sifat pajaknya final dikenakan atas bruto transaksi penjualan bukan laba. Tarifnya itu 0,1% dari nilai bruto penjualan saham di bursa. Tambahan untuk pendiri itu tambahan 0,5% dari nilai saham saat IPO atau khusus saham pendiri. Untuk contoh nilai penjualan saham 50 juta, PPh finalnya itu tarifnya 0,1% dari jumlah bruto, brutonya 50 juta rupiah, maka ada dapatkan hasil 50.000. Untuk catatan itu walaupun rugi tetap kena pajak. Pajak tidak bisa dikreditkan di SPT tahunan karena bersifat final. Untuk kesimpulan dari materi klasifikasi kewajiban jangka panjang, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi, dan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah bahwa perusahaan harus memahami jenis kewajiban serta perlakuan pajak atas transaksi keuangan yang dilakukan. Kewajiban jangka panjang perlu diklasifikasikan dengan tepat agar laporan keuangan tersusun jelas. Selain itu, pajak atas bunga obligasi dan penjualan saham harus dicatat serta disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pencatatan yang benar, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.